Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama ibu Sofia Lauren Silalahi atau biasa dipanggil dengan Ibu SL. Nah, pada video kali ini ibu akan memberikan materi pelajaran PPKN kelas 8, yaitu memahami Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana sumber belajar kita hari ini dapat kita lihat dari buku paket kita halaman 5 sampai halaman 10. Halaman 5 sampai halaman 10. Oke, sebelum kita lanjut, sediakan dulu buku bacaan atau buku paket, buku catatan, dan yang ketiga adalah pensil. Ayo, semuanya sudah siap? Oke, kita mulai. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak kami sekalian dapat memahami arti Pancasila sebagai dasar negara dan arti Pancasila sebagai pandangan hidup. Berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara, kita harus tahu dulu Pancasila itu pertama sekali diperkenalkan oleh siapa sih? Masih ingat gak pelajaran kita waktu kelas 7? Kemudian, Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara kapan sih? Iya, pertanyaan yang akan kita bahas terlebih dahulu. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara, istilah Pancasila tersebut diperkenalkan pertama sekali oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan sah dijadikan sebagai dasar negara ditetapkan oleh PPKI pada tanggal berapa? Masih ingat nggak? Ya, tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka, PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan rumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya apa? Ya, Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah dasar yang fundamental yang mengatur pemerintahan negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sekali lagi, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar yang fundamental untuk mengatur pemerintahan dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sampai di sana paham gak? Oke, kita lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, baik dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pancasila itu sendiri tertuang di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana sila pertama dikatakan di sana ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga Persatuan Indonesia, dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana ya? Iya, setelah kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara,
kita akan melanjutkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Berbicara mengenai pandangan hidup atau kita kenal dengan istilah way of life, yang artinya Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ulangi sekali lagi, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal juga dengan ideologi negara. Ideologi negara itu apa sih? Ya, ideologi itu berasal dari kata ide, gagasan, keyakinan. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara itu artinya adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Jadi selain sebagai Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup, yang artinya Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup dikenal juga dengan sebagai ideologi negara. Ideologi negara tadi sudah Ibu katakan dijadikan sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semoga semuanya dapat memahami video pembelajaran yang Ibu bagikan hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan anak didik kami. Dan ingat, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tetap kerjakan tugas-tugasnya dan dapat dikumpul setiap hari. Laksanakan hal-hal yang baik agar anak-anak kami kemudian hari bisa menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dari Ibu SL. Selamat pagi.